Sejak kecil, Andin tumbuh tanpa pernah benar-benar mengingat wajah orang tua kandungnya. Ia hanya tahu cerita samar yang dituturkan orang-orang kampung tentang kecelakaan yang merenggut nyawa satu keluarga saat perjalanan ziarah. Dan dari tragedi itu, hanya dirinya yang selamat. Saat masih kecil, ia tak begitu paham arti kehilangan itu. Yang ia tahu, ada sosok Pak Heri dan Bu Laila yang selalu siap memeyuknya setiap kali ia menangis. Ada tangan hangat yang menyuapi makan, meninabobokkan ketika demam, dan menenangkan ketika mimpi buruk datang. Meski bukan darah daging, kasih sayang mereka begitu nyata. Bahkan, Andin kecil sering berpikir, mungkin inilah orang tua kandungku yang sebenarnya. Pak Heri kerap berjongkok di hadapan Andin kecil, menatap matanya dalam-dalam sambil berkata lembut, "Kamu itu titipan adik ayah, nak. Jangan pernah merasa sendiri. Selama ayah dan ibu ada, kamu nggak akan pernah kekurangan kasih sayang." Ucapan itu begitu sering ia dengar, sampai-sampai melekat di kepalanya. Saat teman-teman di sekolah dasar mulai mengejek karena tahu Andin anak titipan, ia hanya menunduk. Tapi begitu pulang, saat Heri memeyuknya sambil berkata, "Kamu anak ayah, titik." Hatinya kembali kuat. Ia merasa punya benteng yang tak tergoyahkan. Harmoni itu semakin terasa karena Noval, anak kandung Heri dan Laila, sama sekali tak pernah menunjukkan kecemburuan. Sejak kecil, Noval justru sangat protektif pada Andin. Ia justru menjaga Andin dengan baik, saat di sekolah maupun di rumah. Bertahun-tahun berlalu, ikatan itu semakin kokoh. Kini Noval sudah dewasa dan bekerja di luar negeri. Setiap 2 bulan sekali ia menyempatkan diri pulang cuti untuk melepas rindu, membawa oleh-oleh khas negeri jauh, dan selalu menyapa Andin dengan tawa renyah. "Din, kamu makin gede aja ya, udah kayak artis drama Korea nih." Dan Andin hanya bisa nyengir, Mas Noval bisa aja lebay deh." Walau begitu, candaan itu selalu berhasil membuatnya merasa istimewa. Sementara itu, Andin sendiri masih menjalani kuliahnya di Jakarta. Jauh dari kampung, jauh dari dekapan hangat Heri dan Laila. Ia dapat beasiswa untuk melanjutkan di universitas di sana. Meski begitu, ia selalu berusaha mengabari, meski hanya lewat pesan singkat. Tapi hati orang tua terkadang juga tak tenang. Betapapun sering Andin mengabarkan dirinya baik-baik saja, Heri dan Laila selalu saja merasa khawatir. Apalagi mereka tahu sifat Andin yang terlalu polos, gampang percaya pada orang, dan sering kali nggak enakan. Anak ini tuh, gampang banget percaya sama orang. Ntar kalau ada yang manfaatin gimana? Keluh Laila suatu malam sambil menata barang dagangan di warung kecilnya. Heri hanya menepuk bahu istrinya. "Sabarlah, kita doakan aja dia selalu dalam lindungan. Lagian kalau kita terlalu larang, kasihan juga. Dia kan pengen belajar mandiri." Tapi dalam hatinya Heri pun menyimpan resah yang sama. Ia tahu dunia luar tak selalu sebaik dan sejujur ladang yang ia garap setiap hari. Dan itu membuatnya semakin ingin melindungi Andin sekuat mungkin. Libur panjang akhirnya tiba. Andin memutuskan untuk pulang kampung, menumpang bus malam yang berangkat dari terminal Jakarta. Perjalanan belasan jam itu tak membuatnya lelah. Justru rindu yang menumpuk membuat hati Andin bersemangat. Sesampainya di kampung, udara segar khas pedesaan langsung menyambutnya. Rumput yang masih basah oleh embun pagi dan aroma tanah yang baru saja tersiram hujan membuat dadanya terasa lega. Belum sempat menurunkan koper, terdengar suara berat yang sangat dirindukan. Akhirnya putri ayah balik juga. Teriak Pak Heri sambil berjalan cepat menghampiri. Ia langsung meraih koper dari tangan Andin. Sementara Andin berlari kecil memeyuk tubuh ayah angkatnya itu. Tak lama, Bu Laila muncul dari dalam rumah. Wajahnya sumringah bercampur cemas. "Ya ampun, Din. Kurus banget kamu. Jakarta bikin kamu makin sibuk ya." Malam harinya, meja makan sederhana di ruang tengah penuh dengan hidangan kesukaan Andin. Ada sayur asem segar buatan Bu Laila, ikan asin goreng garing, sambal terasi pedas, dan tak ketinggalan tempe mendoan hangat. Andin sampai melongo, "Bu, kok masaknya banyak banget sih? Ini kayaknya buat pesta 1 RT deh." Bu Laila menatapnya tajam sambil berkacak pinggang. Namanya juga anak gadis pulang kampung,
Masa disambut pakai mie instan? Jawaban itu membuat mereka bertiga tertawa terbahak. Malam itu penuh canda. Andin bercerita tentang kuliahnya, tentang dosen yang suka marah-marah tapi ujung-ujungnya baik, juga tentang teman kos yang hobi nitip belanja tapi sering lupa bayar. Pak Heri tertawa sampai terbatuk-batuk, sedangkan Bu Laila hanya geleng-geleng kepala. Anak ini kalau cerita suka lebay, tapi ya bikin rame juga. Keesokan paginya, matahari baru naik sepenggalah saat Andin sudah bangun. Dari jendela kamarnya, ia melihat ayahnya sedang memanggul cangkul menuju ladang. Rasa penasaran muncul di benaknya. Ia segera bersiap, lalu berlari kecil menyusul. "Yah, tunggu. Andin ikut ya. Mau coba bantu-bantu di kebun. Pengen lihat cara ayah nanam langsung." Heri menghentikan langkah, menoleh dengan alis terangkat. "Kamu yakin, Den? Kebun ayah itu beda sama praktikum kampus. Kalau capek gimana? Ntar ibumu marah lagi." Andin menutup mulut dengan tangan, menahan tawa. "Halah ya, tenang aja. Dulu Andin juga pernah nanam terong sama singkong kok di kampus. Emang awalnya kacau sih, tapi dosen Andin sabar banget ngajarin. Jadi sekarang udah nggak kagok." Mereka pun berjalan beriringan menuju ladang. Jalan setapak yang dipenuhi rerumputan basah membuat sepatu Andin cepat kotor, tapi ia sama sekali tak mengeluh. Justru ia tampak bersemangat. Di tengah perjalanan, Andin mulai bercerita dengan gaya khasnya yang polos. "Jadi ya, dulu tuh Andin paling jelek hasil nanamnya. Tanaman teman-teman udah pada tumbuh subur, punya Andin malah kering kayak kerupuk gosong. Akhirnya Pak dosen nyuruh Andin belajar lagi. Beliau ngajarin pelan-pelan banget sampai kayak ngajarin anak TK. Awalnya malu sih, soalnya teman-teman suka ngeledek. Tapi lama-lama kok malah seru. Apalagi waktu beliau nyuruh Andin coba singkong yang baru dipanen. Rasanya enak banget ya." Pak Heri terdiam sesaat, lalu tersenyum sambil mengusap keringat di pelipis. "Ya ampun, jadi kamu dapat kelas privat gratis ya? Untung dosennya sabar. Kalau enggak mungkin kamu udah kapok duluan." Andin langsung nyengir, "Iya ya." Dosen Andin tuh bawelnya minta ampun, tapi kalau ngajarin lembut banget. Jadi meskipun awalnya gagal terus, lama-lama jadi ngerti. Dan sekarang, Andin pengen coba belajar dari ayah juga. Pasti beda kan tekniknya? Siapa tahu malah lebih gampang dan enak dipelajari. Pak Heri menatap wajah putrinya itu dengan tatapan bangga sekaligus khawatir. "Ya udah, tapi jangan kaget ya kalau cara ayah nggak sehebat dosenmu. Ayah ini udah tua, Nak. Yang penting semangatnya aja." Andin tertawa kecil sambil mengepalkan tangan. "Oke ya, pelan-pelan aja. Anggap aja Andin lagi US praktek cocok tanam bareng ayah sendiri." Sesampainya di ladang, suasana terasa damai. Angin sepoi-sepoi berhembus, menyingkap daun singkong yang hijau segar. Andin langsung melangkah ke salah satu petak tanah yang sudah gembur, jongkok, dan mulai mencabuti rumput. Sambil bekerja, ia melanjutkan ceritanya dengan polos. "Jadi gini ya, waktu itu Andin benar-benar payah. Semua teman udah bisa nanam rapi, hasilnya subur. Punya Andin, tanahnya kering, batangnya miring, kayak mau pingsan gitu. Sampai-sampai Pak dosen langsung bilang, 'Andin, kamu ikut saya aja, kita ulang dari awal.' Duh, malu banget rasanya ya." Pak Heri tertawa terbahak, sampai harus menepuk lututnya. "Astaga, jadi kamu paling jelek hasilnya? Pantes aja dosenmu kasihan. Tapi ya itu bagus, Nak. Artinya kamu mau belajar dari gagal. Kalau kamu bandel, mungkin sekarang nggak ngerti apa-apa soal cocok tanam." Andin ikut terkekeh, matanya berbinar. "Iya ya, awalnya emang males banget, apalagi teman-teman pada ngetawain. Tapi Pak dosen ngajarin sabar banget, kayak ngajarin anaknya sendiri. Dia tunjukin cara nancapin batang singkong yang benar, cara bikin lubang tanam, bahkan cara ngasih jarak antar tanaman. Terus, pas Andin salah, dia nggak marah, malah bilang, 'Nggak apa-apa, coba lagi. Kamu pasti bisa.' Rasanya kayak dapat semangat baru." Sambil menancapkan bibit di tanah, Andin semakin bersemangat bercerita. "Oh iya ya, pernah juga Andin disuruh kupas singkong langsung di kebun. Katanya biar ngerti bedanya singkong yang tua sama yang masih muda. Awalnya susah banget, kulitnya keras. Tapi pas dicoba ternyata enak. Nah, habis itu beliau ngajarin cara tanam lagi. Disuruh diem dulu, liatin caranya pelan-pelan. Baru deh praktek bareng.
Dan bener ya, pas sudah paham nanem tuh ternyata asik banget. Malah bikin nagih. Pak Heri yang mendengarkan sesekali mengangguk, dalam hati merasa bangga. Anak ini benar-benar punya semangat belajar, meski polosnya kadang bikin khawatir. Tiba-tiba Pak Heri menoleh dengan ekspresi sedikit serius. Keningnya berkerut. Din, dosenmu tuh cowok apa cewek sih? Tanyanya sambil pura-pura sibuk merapikan tanah. Andin menatap ayahnya, agak bingung, lalu tertawa kecil. Cowok lah ya, tapi udah agak tua. Rambutnya ada putih-putihnya gitu. Kenapa emangnya? Pak Heri hanya menggaruk kepala, senyumnya tipis. Enggak, ayah cuma penasaran aja. Soalnya ayah khawatir, jangan-jangan kamu terlalu dekat sama orang. Kamu kan polos banget, takutnya ada yang salah paham. Andin spontan tertawa keras sampai nyaris terjatuh duduk di tanah. Ya ampun ya. Masa sih dosen ngajarin cocok tanam pakai gombalan? Kocak banget. Lagian beliau udah kayak bapak-bapak banget kok. Nggak ada vibes romantis-romantisnya sama sekali. Pak Heri ikut tersenyum, meski dalam hati masih ada sedikit was-was. Ia tahu anak gadisnya terlalu mudah terbuka sama orang, apalagi kalau merasa nyaman. Ya udah deh kalau gitu. Ayah percaya sama kamu. Tapi ingat ya, Din, jangan gampang terlalu akrab. Dunia ini nggak semuanya sebaik ladang kita. Ucapan itu membuat Andin terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya ya, Andin janji kok. Tapi tenang aja. Lagian kan Andin masih punya ayah yang selalu ingetin. Pak Heri hanya bisa tersenyum tipis melihat wajah putrinya yang polos itu. Ia menepuk-nepuk tanah dengan cangkul, lalu berkata santai. Ayah ini cuma kepo aja. Takut aja kalau anak ayah digombalin di kebun, terus tiba-tiba ada yang bawa kabur. Nada bercandanya terdengar ringan, tapi mata Heri memancarkan kekhawatiran yang nyata. Andin langsung terpingkal, sampai terjatuh duduk di tanah. Ya ampun ya. Kebayang nggak sih, dosen ngajarin cara nanam terong sambil bilang, kalau kamu sama aku tuh cocok, kayak tanaman ini bakal subur. Hahaha, kan garing banget. Tawa renyahnya menggema di ladang yang sepi, membuat suasana semakin hidup. Tapi tawa Andin tak berlangsung lama. Ia melihat tangan ayahnya mulai gemetar saat memegang cangkul. Cepat-cepat ia bangkit menghampiri dan merebut cangkul itu. Udah ya, biar Andin aja yang lanjutin. Ayah istirahat dulu, nanti malah sakit punggung. Heri menggeleng, berusaha keras menunjukkan dirinya masih kuat. Ayah ini masih sanggup, Din. Jangan remehin ya. Tapi wajahnya pucat, keringatnya lebih deras dari biasanya. Andin dengan nafas sedikit berat. Lalu setengah memaksa ayahnya duduk di gubuk kecil di pinggir kebun. Ayah jangan maksa. Kalau jatuh sakit gimana? Nanti ibu marah loh ke Andin. Mereka duduk berdua di gubuk kayu tua itu. Atapnya terbuat dari ilalang kering, berderik saat angin kencang berhembus. Nafas mereka tampak tak beraturan karena lelah cocok tanam. Andin membuka botol minum yang ia bawa dari rumah, lalu menyodorkannya ke Heri. Minum dulu ya. Kalau capek jangan dipaksain. Biar Andin aja yang bantu-bantu di sini. Heri menatap anak gadisnya lama sekali sebelum mengambil botol itu. Ada rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Kamu tuh ternyata kuat, Din. Ayah kira kamu bakal nyerah setengah jalan. Malah kamu yang nyuruh ayah istirahat. Hebat juga kamu. Andin menyandarkan kepalanya di tiang gubuk, menatap langit biru yang mulai dipenuhi awan tipis. Bukan hebat ya. Andin cuma pengen ngerasain aja gimana sih rasanya kerja bareng ayah. Soalnya di Jakarta Andin sering kangen. Kadang kalau lagi di kelas atau lagi sendirian di kos, kepikiran suasana kampung. Rasanya pengen banget pulang, duduk bareng ayah kayak gini. Suaranya melembut, penuh rasa rindu yang tulus. Heri ikut menatap langit, lalu menghela napas panjang. Ayah juga sering kangen sama kamu, Din. Apalagi kalau ladang ini sepi. Kadang ayah ngeliat tanah kosong. Langsung kebayang adik ayah, orang tua kandungmu. Hati ayah masih suka sesek kalau ingat kecelakaan itu. Ucapan itu membuat Andin terdiam. Matanya perlahan berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan kasar ayahnya yang penuh bekas kerja keras. Ya, kalau nggak ada ayah sama ibu, mungkin Andin udah nggak punya siapa-siapa. Makasih ya. Udah mau ngerawat Andin. Udah sayang sama Andin kayak anak sendiri.
Andin gak akan pernah lupa itu. Suara Andin bergetar, membuat suasana hening sesaat. Harry menepuk bahu putrinya pelan, mencoba menahan emosinya sendiri. Kamu itu bukan sekadar titipan, Din. Kamu anak ayah juga, ingat itu. Jangan pernah minder. Jangan pernah merasa beda sama Noval. Kamu sama berharganya. Henning sempat melingkupi gubuk kecil itu. Angin bertiup lebih kencang, menimbulkan suara derik dari bambu-bambu penyangga. Pak Harry menatap ke kejauhan, ke arah pohon kelapa yang bergoyang pelan. Suaranya terdengar lirih, seakan keluar dari lubuk hati terdalam. Kadang, ayah masih bisa ngerasain rasa bersalah, Din. Adik ayah, orang tua kandungmu, mereka pasti nggak pernah nyangka hidupnya berakhir begitu cepat. Dan kamu satu-satunya yang selamat. Ayah selalu mikir, mungkin Tuhan sengaja titipin kamu, biar ayah sama ibu bisa belajar jaga sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Dengan suara bergetar, Andin akhirnya bersuara. Ya, jujur aja, kadang Andin suka takut. Takut kehilangan lagi. Takut suatu saat ayah atau ibu nggak ada, terus Andin harus sendiri lagi. Rasanya kayak mimpi buruk yang nggak pernah hilang. Air matanya akhirnya jatuh, menetes membasahi pipinya. Pak Harry segera meraih bahunya, menggenggam erat. Dengerin ayah, Din. Selama ayah masih bisa berdiri, selama napas ayah masih ada, kamu nggak akan pernah sendirian. Kamu anak ayah, darah daging atau bukan, itu nggak ada bedanya. Jadi jangan pernah takut lagi. Ucapannya tegas, tapi penuh kelembutan yang menenangkan. Andin mengangguk pelan, berusaha tersenyum meski matanya masih sembab. Ia menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya, membiarkan kehangatan itu meresap. Andin percaya sama ayah. Tapi janji ya, jangan pernah capek buat jaga Andin. Soalnya Andin kadang suka payah, suka terlalu gampang percaya sama orang. Takutnya kalau Andin salah langkah, Andin malah nyakitin hati ayah sama ibu. Pak Harry tersenyum, meski dalam hatinya ada rasa miris. Yaitu dia makanya ayah selalu ingetin. Dunia di luar sana itu nggak semuanya baik. Ada orang yang tulus, ada juga yang cuma mau manfaatin. Kamu harus hati-hati, Din. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah mendung, awan gelap menggantung, angin bertiup semakin kencang. Suasana mendadak terasa muram. Andin merapatkan jaketnya sambil memandang ke langit. Kok tiba-tiba gelap banget ya? Padahal tadi cerah. Harry menatap langit dengan dahi berkerut. Ya namanya juga alam, Din. Sama kayak hidup, kadang cerah, kadang mendung. Kita nggak bisa milih, tapi bisa siapin diri buat hadapin. Kalimat sederhana itu menusuk hati Andin, membuatnya terdiam. Kata-kata ayahnya terdengar seperti pertanda sesuatu, entah apa. Mereka akhirnya memutuskan pulang sebelum hujan deras turun. Dalam perjalanan, Andin menggandeng lengan ayahnya erat-erat, seolah takut melepaskannya. Sesampainya di rumah, Bu Laila menyambut dengan wajah khawatir. Ya ampun, kalian kehujanan? Lihat tuh, baju basah semua. Kalau sakit gimana? Andin tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ibu tenang aja, Andin kuat kok. Lagian kan ada ayah yang jagain. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Seakan-akan hujan deras sore itu bukan sekadar hujan, melainkan awal dari sesuatu yang akan menguji janji ayahnya, menjaga agar Andin tak pernah merasa sendirian lagi.